Oke, udah Bu. Langsung aja ya Bapak-Bapak. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Pertama-tama, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan seminar proposal. Baiklah, saya Wira selaku dari perwakilan Prodi untuk monitoring seminar proposal pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati ada dosen pembimbing sekaligus moderator pada pagi hari ini, ada Bapak Hengki Tamando Sihoteng MKOM. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Pagi. Saya hormati juga ada Bapak Pembanding 1, Bapak Jijon Sagala MKOM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Wira. Dan yang saya hormati juga ada Bapak Pembanding 2, yaitu Pak Frikles Arwisanto Sianturi MKOM. Selamat pagi Pak. Pagi Bu, pagi. Dan mahasiswa yang kami banggakan pada pagi hari ini yang akan diseminar proposalkan atas nama Elisa Nainggolan. Selamat pagi Elisa, sudah siap ya? Selamat pagi Bu, siap. Oke baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, hari ini Sabtu tanggal 19 Maret 2022, kita resmi laksanakan seminar proposal atas nama Elisa Nainggolan dengan NIM 180121007 dengan judul skripsi Sistem Pakar Mendiagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau menggunakan metode Certainty Factor. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Hengki untuk melaksanakan mengatur teknis dan pelaksanaannya. Pak, saya persilakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Wira. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Jijon sebagai pembanding 1. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Frikles. Saya bukan ketua Pak di sini Pak. Selamat pagi Pak Frikles sebagai pembanding 2. Selamat pagi Pak Moderator. Oke, izinkan kami mempresentasikan hasil karya yang sudah kami kerjakan, khususnya kepada Elisa. Diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan apa yang sudah ditulis, seperti itu ya. Nah, kepada Elisa, saya persilahkan. Silakan Elisa. Mic-nya Elisa, mic-nya. Mohon maaf Pak, sebentar Pak, saya mau mempersiapkan PPT dulu. Di F5 Elisa, F5 coba, tekan F5. Share screen Elisa, share screen. Jangan share file, screen-nya di share. Mohon maaf sebelumnya Pak Bu, apakah PPT saya sudah tampil? Sudah.
Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hengki Tamando, Sihotang Eskom Mkom selaku pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Jijon Rapita Sagala Eskom Mkom selaku pembanding satu saya. Yang saya hormati Bapak Frikles Yanturi Eskom Mkom selaku pembanding kedua saya. Yang saya hormati Ibu Agustina Simangunsong Eskom Mkom selaku Ketua Prodi dan Ibu Wira Apriani Eskom Mkom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elisa Priska Nenggolan dengan NIM 180121007, Prodi Teknik Informatika. Adapun judul dari seminar proposal saya yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau menggunakan metode certainty factor. Mic-nya, Elisa, mic-nya. Latar belakang, tembakau merupakan golongan tanaman budidaya yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan yang telah digunakan dari zaman dulu sampai sekarang dan untuk mendatang. Adanya organisme pengganggu yaitu hama dan penyakit tanaman tembakau yang menyebabkan tanaman tembakau semakin menurun. Sistem pakar merupakan cabang ilmu komputer sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan metode certainty factor. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi sistem pakar, di mana sistem ini menjadi suatu media yang berisi pengetahuan pakar yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan atau konsultasi terhadap apa yang sedang dialami oleh pengguna atau petani. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu petani atau pengguna yang terutama para penyuluh pertanian pada saat turun ke lapangan untuk mengetahui penyakit tembakau yang sedang dialami oleh petani dan solusi yang diharapkan meskipun tidak harus ke pakarnya secara langsung. Mic-nya, Elisa, mic-nya. Tujuan penelitian. Mohon maaf, Pak. Rumusan masalah yang pertama, apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau? Yang kedua, bagaimana penerapan certainty factor untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau? Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi sistem ini menggunakan certainty factor sebagai mesin inferensi dalam mempresentasikan nilai dari suatu pakar ke dalam aplikasi atau sistem. Yang kedua, sistem ini akan menampilkan referensi tentang hama dan penyakit tanaman tembakau, gejala, serta solusi penanganan. Perancangan aplikasi dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menerapkan metode certainty factor sebagai langkah untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau serta cara penanganannya menggunakan sistem pakar. Yang kedua, merancang suatu aplikasi sistem pakar untuk mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman tembakau dengan menggunakan pertama menjadi sarana informasi bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan bagaimana konsep serta penerapan metode certainty factor dalam suatu sistem. Yang kedua, memperoleh hasil keputusan yang akurat untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau dengan metode certainty factor. Yang ketiga, bagi penulis untuk melatih dan menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan sistem pakar dengan metode certainty factor. Landasan teori. Sistem pakar adalah suatu sistem informasi yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar. Faktor kepastian atau certainty factor merupakan penggabungan kepercayaan atau belief dan ketidakpercayaan atau unbelief dalam bilangan yang tunggal. Dalam penelitian ini, UML yang digunakan adalah yang pertama use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga activity diagram. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah,
menganalisa masalah, menentukan tujuan, studi literatur, selanjutnya mengumpulkan data, perancangan sistem, membangun sistem, pengujian sistem, dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Adapun tempat penelitian adalah di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Karya Baru nomor 2 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Analisa dan perancangan. Analisa terdapat 10 data hama dan penyakit beserta definisi, terdapat 24 jenis gejala, terdapat variabel solusi penanganan yang terbagi dalam 2 yaitu solusi mekanis dan solusi kimiawi. Analisa metode certainty factor merupakan aturan-aturan logis di mana setiap aturannya didapat dari studi literatur dan informasi dari ahli tanpa melihat kasus yang dihadapi. Adapun tujuan dari analisis menggunakan metode certainty factor adalah untuk mendapatkan berbagai keputusan penggunaan sistem, yaitu perihal masukan atau input dan keluaran atau output yang harus diselesaikan dalam keputusan sistem pakar dalam mendiagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau. Adapun langkah-langkah untuk menentukan hama dan penyakit tanaman tembakau dengan metode certainty factor, yaitu yang pertama, menentukan jenis hama dan penyakit. Ada 10 jenis data hama dan penyakit, menentukan rule atau kaidah produksi. Selanjutnya, menentukan nilai MB dan MD setiap gejala. Di sini CF-nya adalah hasil dari pengurangan antara MB dan MD. Studi kasus metode certainty factor. Seorang pengguna memilih 7 gejala yang sedang dialami. Maka selanjutnya kita menentukan gejala penyakit yang terpilih tergolong termasuk pada jenis penyakit apa berdasarkan basis pengetahuan. Dari sini kita menggolongkan setiap gejala yang telah dipilih dan terdapat 4 jenis penyakit. Kemudian kita melakukan perhitungan menggunakan metode certainty factor. Adapun formulasi certainty factor yaitu CF dalam kurung HE sama dengan MD dalam kurung HE dikurang MD dalam kurung HE. Certainty factor terhadap satu premis yaitu CF dalam kurung HE sama dengan CF user dikali CF pakar. Certainty factor dengan kesimpulan yang sama yaitu CF combine sama dengan CF all ditambah CF gejala dikali dalam kurung 1 dikurang CF all. Untuk perhitungan yang pertama yaitu hama dan penyakit ulat daun. Untuk gejala G001 nilai CF-nya adalah 1. Untuk G002 nilai CF-nya adalah 0,84. Berhubung gejala yang dipilih oleh aset lebih dari 1, maka kita melakukan perhitungan dengan mengalihkan CF pakar dengan CF user. Sehingga untuk G001 hasilnya adalah CF user dikali CF pakar hasilnya adalah 1. Untuk G002 hasilnya adalah 0,5. Kemudian kita mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing gejala di mana hasilnya adalah 1. Setelah itu kita bentuk angka persentase, maka hasil untuk penyakit ulat daun adalah 100%. Begitu juga dengan setiap gejala yang dipilih, kita melakukan perhitungan dengan formulasi yang sudah ditentukan. Sehingga hasil diagnosa penyakit berdasarkan perhitungan diagnosa hama dan penyakit tanaman tembakau dengan certainty factor, maka untuk penyakit ulat daun hasilnya ada penyakit mosaik tembakau 98% dan nematoda 81%. Itu kesimpulan akhir dari setiap gejala yang telah dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit yang dialami adalah ulat daun dengan tingkat kepercayaan sebesar 100% dan kemungkinan lain tanaman tembakau tersebut mengalami mosaik tembakau dengan tingkat kepercayaan sebesar 98%. Oke, terima kasih Elisa. Nah, kepada Bapak pembanding pertama, Pak Jijon, dipersilahkan 2 menit Pak, karena kita mau badminton. Oke, terima kasih Pak. Sudah Pak. Oke, mereka waktu diberikan hanya 2 menit ya. Jadi ini kalau sudah Pak Hengki yang bilang saya harus menurut aja. Oke, selamat pagi Elisa. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Elisa? Baik Pak. Mic-nya jangan dimati-matikan. Kamu yang mau diapai, mau disemprokan gitu. Mic-nya dimati-matikan. Nanti capek kamu mati ya.
Oke, yang pertama saya apresiasi yang sangat tinggi kepada Elisa ya, di mana pada saat ini semua mahasiswa masih sibuk masih membahas bab 1, bab 2 gitu dia. Elisa sudah sempro gitu dia ya. Ini suatu prestasi yang sangat bagus gitu. Dan saya sangat apa ya, karena Elisa juga berapa kali masuk di kelas saya tahu perkembangan Elisa ini cukup bagus gitu dia. Jadi ini sudah suatu yang sangat mantap gitu ya, dan saya sangat menunggu gitu ya. Jangan nanti Elisa yang pertama kali sempro, rupanya Elisa juga yang terakhir UMK gitu ya. Iya kan? Karena kesoran gitu dia bahwa enak kali sudah sempro gitu. Rupanya lupa UMK ya. Jadi sudah sempro, sudah bagus gitu ya, dan ini menjadi motivasi buat kawan-kawan yang lain gitu ya, sehingga yang lainnya pun segera gitu ya. Jadi seperti target apa Penusa ya, kalau sebelum-sebelumnya selalu mundur wisudanya, tahun ini harus on time ya Pak Ketua ya. Nah, ya, jadi Elisa lah yang mendorong ini supaya kawan-kawannya juga cepat semuanya sempro gitu dia. Oke. Nah, yang pertama yang menjadi diskusi kita gitu ya, karena ini sebenarnya proposal di sini kan saran dan kritik gitu ya, supaya hasil daripada skripsi Elisa ini bisa baik gitu ya. Yang pertama dulu sebelum kita diskusi, saya tanya dulu Elisa. Coba kamu jelaskan dulu apa alasan yang paling mendasar kenapa kamu memilih judul ini. Silahkan dijawab. Baik Pak, mohon menjawab karena seperti yang sudah kami pelajari bahwa untuk mencari topik maka kita harus mencari masalah terlebih dahulu. Jadi waktu itu saya di kampung kebetulan saya tertarik untuk sistem pakar. Jadi di kampung ada banyak yang menanam tanaman tembakau, namun terkadang permasalahannya ya seperti itu, mereka tidak tahu bagaimana menangani penyakit yang sedang dialami pada tanaman tembakau itu. Jadi saya mengangkat judul untuk tanaman tembakau dengan metode Cervantes Vector. Oke, bagus ya, alasannya sudah artinya berarti kampungmu di Deli Serdang. Mohon maaf, mohon diulang Pak. Kampungmu itu di Deli Serdang. Ya, di mana Sebenarnya kampungmu? di Humbang Hasundutan Pak. Kenapa ngambil penelitiannya di Deli Serdang? Tapi datanya saya ambil dari Medan. Oke. Baru berikutnya, yang kedua yang menjadi apa? Kasus ini kan, kasus dan metode ini sudah ada yang menggunakan. Ada beberapa penelitian sudah menggunakan kasus dan metode ini gitu dia. Kira-kira apa nanti yang menjadi pembeda atau kelebihan daripada skripsi yang kamu bangun ini? Skripsi yang akan kamu buat ini. Elisa? Ngelek ini koneksinya. Halo Elisa, kedengaran suara saya? Baik Pak, mohon maaf tolong pertanyaan diulang Pak karena tadi terputus Pak. Oke, kasus dan metode yang kamu gunakan ini kan sudah digunakan beberapa penulis atau penulis lain sebelumnya, artinya mahasiswa yang sudah skripsi, ya kan? Nah, maka sekarang pertanyaannya, jelaskan yang menjadi pembeda atau kelebihan skripsi yang akan kamu bangun atau rancang ini. Di mana kira-kira di mana nanti kelebihan daripada skripsi yang akan kamu bangun ini? Baik Pak, izin menjawab. Dari sini saya melihat di penelitian-penelitian terdahulu memang saya membuat pembeda di outputnya, di mana penelitian terdahulu untuk solusi penanganannya hanya satu. Jadi di sini saya membuat solusi penanganan, yaitu solusi penanganan mekanis dan solusi penanganan kimiawi, di mana mereka bisa menggunakan pestisida mana yang harus digunakan untuk penyakit yang sedang dialami. Seperti itu. Oke, terima kasih Elisa. Nah, itulah untuk sebagai pertanyaan mendasar ya, sebelum kita lanjut untuk diskusinya ya. Jadi kamu sudah menjawab ya, perbedaannya nanti diukur. Nanti kita lihat lah ya, apakah yang kamu sampaikan tadi itu bisa kita temukan gitu ya. Oke. Yang pertama yang menjadi diskusi kita, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, ini karena Sempro kan butuh kita
kelihatan Pak Ibu? Ya. Oke, yang pertama ini ya mungkin Elisa ini masih terpengaruh dengan dengan KP ya, kerja praktik gitu ya, sehingga di sini masih dibuat dia laporan proposal skripsi gitu dia, kan gitu ya. Nah, harusnya ini bukan laporan proposal skripsi, tapi ini adalah proposal skripsi, jadi tidak ada laporannya. Kemudian ini Pak Hengki masih dibuat sini pembimbing tugas proyek gitu dia, padahal ini kan sudah pembimbing skripsi gitu dia ya. Nah, jadi silakan diperbaiki gitu ya. Dan Pak Hengkinya kan bukan lagi tugas proyeknya lagi, ini kan sudah skripsi. Gitu. Oke, kemudian ini juga, ini kan sudah skripsi, bukan lagi tugas proyek gitu dia. Ya, mendorong, membimbing untuk menyelesaikan tugas proyek ini gitu dia. Padahal ini kan sudah skripsi. Oke, ini masih ada laporan gitu ya. Kemudian ini enggak ada ya. Satu lagi tentang masalah sedikit yang mau saya tanyakan gitu ya. Yang pertama ini untuk si Elisa. Referensi yang kamu ambil ini Muhammad Arifin ya. Ini judul skripsi. Ini tahun apanya ini 2020 atau 2017? Elisa? Ya, Pak. Ini Muhammad Arifin ini dan kawan-kawan ini, jurnal mereka ini tahun 2020 atau tahun 2017? 2020. 2020 ya? Karena kalau saya lihat di sini, punya si Muhammad Arifin dan kawan-kawan, karena kebetulan judulnya sama, jadi saya cek ini kan. Apakah ini yang menjadi atau lain atau beda? Karena ini kan Muhammad Arifin, Selamin, Windy Eka, Yulia Ratnani. Atau beda itu? Ya, mohon maaf Pak, nanti akan saya perbaiki. Mungkin saya salah memasukkan. Oke. Baru berikutnya, inilah sedikit ya yang mau saya apakan. Di sini kamu mau apa? Tadi saya tanya pertanyaannya adalah apa alasanmu mengangkat judul ini dan kamu sudah sampaikan gitu ya. Namun di sini tidak ditemukan alasan yang mendasar itu gitu ya. Masalahnya apa? Dari sini kamu hanya berbicara tentang tembakau. Gitu ya. Tembakau aja. Jadi bercerita tentang hamanya tidak ada, masalah yang terjadi dengan skripsi itu juga tidak ada gitu ya. Ya, karena kan ditemukan di sini hanya di sini aja yang masalahnya. Ini sudah tembakau, ini tentang teknologi, di bawah sudah masuk sistem pakar gitu dia. Jadi saya tidak menemukan sebenarnya apa masalah di latar belakang ini gitu dia. Kan gitu ya. Padahal kamu tadi sudah bercerita bahwa di kampung saya ada banyak banyak masyarakat petani tembakau gitu ya. Mereka tidak tahu menyelesaikan masalah ini. Nah, kamu sudah bercerita tapi di sini tidak ada ditemukan gitu ya. Oke, bisa Elisa? Pak. Oke, baru berikutnya di sini kamu buat ada satu lagi yang menjadi latar belakang ini kamu sampaikan sebagai pembanding ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu di sini. Di sini kamu singgung. Tapi yang kamu singgung adalah judul yang beda gitu dia. Yang beda yaitu mana tadi? Ini. Adapun saran dari ini berdasarkan penelitian terdahulu pemodelan sistem pakar di penyakit tanaman tembakau Virginia dengan metode Dexter Shepard gitu dia. Ini metodenya beda, baru tembakau aja dan tidak ada hama. Baru yang kedua, di sini yang kamu singgung juga metode sertifikator berbasis web untuk tanaman tembakau menggunakan metode untuk sistem pakar di usaha penyakit tanaman tembakau menggunakan sertifikator gitu ya. Sementara ada yang sama gitu dia. Yang sama itu tadi yang ini gitu ya. Si Muhammad Arifin ini sama persis dengan judulmu. Kenapa tidak sama ini kamu bandingkan? Ya, sementara yang kamu bandingkan itu kan yang agak sedikit berbeda dengan judulmu. Mungkin sama di metodenya atau sama di kasusnya gitu ya. Ya, tapi ada yang berbeda. Tapi di sini kan sama persis judulnya, yang itu, yang ini. Kan sama persis judul kalian. Ya, harusnya ke sini dibandingkan gitu ya. Biar nanti bisa terlihat bahwa judul kamu yang kamu bangun ini ya sama judulnya, namun yang kamu apakan ada kelebihan yang menjadi skripsi yang kamu bangun. Gitu dia.
Paham saya maksud itu, Elisa? Baik, Pak. Oke. Nah, itulah yang mau saya tunjukkan aja di share screen-nya gitu ya. Jadi bisa biar makin mantap nanti si Elisa ini kan gitu ya, karena kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa judul yang sama dengan judul skripsimu gitu ya. Jadi supaya terlihat beda gitu ya, terlihat beda dan ada kelebihannya gitu ya, terlihat kelebihan daripada skripsi yang kamu bangun. Gitu ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, satu lagi, ini satu lagi lah yang menjadi apa saya. Karena 2 menit tadi kata Pak Hengki, sekarang masih 1 menit 50 detik gitu ya, masih ada 10 detik lagi. Oke, satu lagi yang mau saya tanya gitu ya. Di bab 2 gitu ya, di bab 2 kamu tidak ada membahas tentang hama gitu ya. Jadi yang kamu bahas hanya tembakau. Ya, jadi tidak ada kamu singgung sedikit pun tentang hama. Sementara masuk di bab 4, di situ sudah ada hama itu apa aja gitu ya. Ya, tiba-tiba di bab 4 nongol dia hama, padahal kan landasan teori yang paling penting apa aja teori-teori atau apa aja teoritis yang harus ada di dalam skripsimu dia. Tapi tiba-tiba di bab 4 ada hama, tapi di bab 2 tidak disinggung atau dibahas tentang hama. Itu dia ya. Oke. Nah, satu lagi, banyak kan satu laginya kan gitu kan. Ini di bab 4, bisa nggak kamu buka skripsimu bab 4 halaman apa? Nanti untuk perhitungannya Pak Frikles lebih jago. Bab 4 itu masuk kesimpulannya aja deh, biar cepat dosa lama-lama. Oke, kesimpulannya tadi yang kamu bahas itu dia hasil diagnosa halaman 71. Kalau slide yang bikin ke saya itu halaman 71. Sudah nampak, Elisa? Sudah, Pak. Apa isinya di situ? Mohon maaf, bagaimana, Pak? Isinya di halaman 71 itu yang bagian hasil apa katanya? Hasil perhitungan nilai certainty factor, Pak. Hasil diagnosa hama dan penyakit pada tanaman tembakau gitu ya. Oke, di situ kan yang kamu tunjukkan hanya hasil gitu dia. Padahal tadi yang kamu sampaikan dia yang menjadi kelebihan skripsimu adalah selain hasil yang tampilkannya ada solusi. Solusi ada dua, ada solusi secara apa tadi ya? Baru satu lagi solusi, baru satu lagi kimiawi kan? Ya, Pak. Nah, di sini tidak ada kamu sebutkan gitu dia. Baik, Pak. Oke, itu saja dari saya, Pak Heki. Saya balikkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Pembanding, Pak Jijon. Sekarang tiba saatnya kepada penutupan. Masih ada satu lagi ya. Aduh. Itu kalau sering-sering kalah jadi lupa. Profesor itu Pak, jangan di... Oh iya, Profesor. Baik. Saatnya tiba kepada Bapak Pembanding kedua, Profesor Frikles Sianturi. Silakan Pak, waktunya 1 menit 59 detik. Silakan Pak. Terima kasih buat Pak Hengki atas arahan yang diberikan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi mahasiswa kami, Elisa Nainggolan. Halo Elisa, bisa dengar suara saya kan, Elisa? Selamat pagi Pak, boleh bisa Pak? Bisa, oke. Nah, jadi ini penambahan aja dari Bapak Pembanding satu tadi ya, udah banyak sebenarnya. Cuman yang pertama sekali namanya juga kita sempro, berarti kan tujuannya itu membanding apa yang Anda buat sama yang diketahui oleh pembanding kan gitu. Dengan tujuan bagaimana ke depannya nanti skripsi Anda ini jauh lebih bagus. Kan seperti itu kan Elisa? Nah, yang pertama yang saya soroti adalah berarti yang akan kau teliti adalah tentang sistem pakar, hama, dan penyakit, ya kan? Iya, Pak. Nah, yang mau saya pertanyakan itu yang manalah kau jadikan sebagai hama dan yang mana kau jadikan sebagai penyakit? Coba Elisa. Atau sama hama dan penyakit atau berbeda? Kalau berbeda, di dalam penelitianmu yang manalah dijadikan sebagai hamanya dan yang mana kau jadikan sebagai penyakitnya? Misalnya hamanya ada sekian Pak, ada 3, penyakitnya ada sekian gitu. Baik Pak, mohon izin menjawab. Di sana ada hamanya yaitu ulat daun
kutu tembakau yang termasuk dalam jenis-jenis ulat itu termasuk hama, Pak. Di Itu sana sebagai untuk hama. penyakitnya sudah ada itu seperti penyakit layu. Nanas juga termasuk dalam kategori penyakit seperti itu. Ada berapa hamanya? Ada berapa penyakitnya? Harus dicari lagi. Iya, oke. Nanti dipelajari lagi ya, karena itu di judul tertera kan gitu. Jadi biar bisa kita bedakan nanti pada saat dia sudah masuk ke analisamu, jelas atau tidak ya. Nah itu yang pertama. Kemudian tadi di latar belakang masalah sudah disinggung. Saya langsung soroti, berarti permasalahan yang kau hadapi itu masalah yang timbul karena tadi kau buat untuk mengangkat judul itu kita cari dulu masalahnya kan itu. Nah masalah yang timbul itu kan di kampungmu ya, petani di Humbang Hasudutan kan? Sementara data yang kau ambil itu dari Deli Serdang, ya kan? Benar. Nah, berarti kira-kira kalau dari hasil ini dia permasalahan dia di kampungmu, datamu kau ambil dari Deli Serdang, berarti nggak terjawab permasalahan itu kan? Gimana kira-kira? Kalau dari segi pemandangan saya seperti itu, permasalahannya kan di Humbang Hasudutan. Data yang kau ambil untuk kau teliti kan di Deli Serdang. Nah, udah pasti berbeda kan? Hawa di sana dengan hawa di sini kan udah pasti berbeda. Mohon maaf Pak, saya ingin izin menjawab. Sebenarnya itu kemarin saya pikirkan di kampung Pak, tapi karena COVID juga, jadi sudah mulai aktif di Medan. Jadi saya memutuskan untuk pindah tempat penelitian yang ada di Medan, yaitu di Dinas Pertanian Deli Serdang, seperti itu Pak. Dan kebetulan datanya juga saya peroleh dari sana. Oke, berarti kita simpulkan permasalahannya bukan di Humbang Hasudutan berarti. Hah? Elisa? Iya Pak, di Dinas Pertanian Deli Serdang Pak. Berarti permasalahannya udah di Dinas Pertanian itu kan? Seperti itu. Bukan di Humbang Hasudutan lagi ya? Ya Pak, maaf Pak, saya salah menjawab. Ya, bukan sama saya, minta maaf sama Pak Jijun lah. Tadi kan sama Pak Jijun yang dibilang itu kan? Ya, oke, berarti biar fokus kita ke situ. Jangan nanti dia permasalahannya di sana, sementara datamu dari sini, supaya nggak rancu dia kan? Nah, jadi kalau memang seperti itu, berarti fokusnya itu kan sudah pas dia sesuai dengan yang kau terangkan di sini. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya tadi memang betul kau bilang tadi dia ada dua, berarti kan hasilnya itu sudah berbeda, ya. Nah, itu dia masalah untuk latar belakang masalah. Jadi dikuatkan nanti permasalahan itu sebenarnya di Deli Serdang ini permasalahannya gini. Kenapa kita membutuhkan, berarti kan sesuai dengan pertanyaan Pak Jijun tadi, apa alasan itu udah berbeda lagi alasannya kan? Nah, di Dinas Pertanian itu apa rupanya masalah yang kau teliti sehingga kau mengambil di sini seperti ini gitu, berdasarkan dari dinas itu. Elisa. Baik Pak, izin menjawab. Ini aplikasi yang saya buat ini nanti akan mereka gunakan ataupun bisa digunakan ke lapangan saat mereka Bukan. Permasalahan yang saat ini terjadi maksud saya, bukan berarti nanti tujuanmu membuat ini, bukan. Kau kan meneliti di sana, tentunya kan alasannya itu kau mengangkat judul ini karena ada alasan tertentu kan gitu. Kita soroti dulu latar belakang masalahmu kan, kita soroti dulu latar belakang masalah pengangkatan judul ini apa. Kalau tadi kan sudah disampaikan Pak Jijon, alasanmu itu mengangkat ini apa? Kau sampaikan bahwasanya petani di kampungmu bla 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 seperti ini. Nah, makanya saya perjelas bahwasanya kau sudah mengganti objek penelitian di dinas ini. Nah, di Dinas Pertanian ini apa masalahnya gitu? kurangnya aplikasi untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman. Kurangnya aplikasi mendiagnosa. Jadi nggak sesuai lagi. Jadi di bab 1mu bukan itu yang kau uraikan. Makanya saya bilang gini,
di latar belakang masalahmu itu nanti kau fokuskan dulu sebenarnya di paragraf kedua biasa, ya kan, di paragraf kedua itu kan objeknya itu kau uraikan dan disitulah kau uraikan permasalahan yang ada di tempat penelitianmu, ya. Itu yang pertama, karena kita kan mengangkat sistem pakar nih. Sistem pakar itu kan berarti ada hal tertentu yang nanti mengakibatkan sama orang lain. Kalau ini kita buatkan tanpa tidak data yang real kita gunakan dari orang itu, kan bermasalah nantinya. Jadi sementara di latar belakang masalah tidak ada kau uraikan apa sebenarnya permasalahan sehingga Anda perlu melakukan penelitian ini dengan judul yang kau buatkan, dengan metode yang sudah kau tentukan. Itu di latar belakang masalahnya yang belum terlihat. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau bagian apa tadi selainnya udah dijelaskan, yang saya soroti gini. Yang kita jadikan sebagai pakar ini nantinya siapa? Siapa kau jadikan pakarnya? Ada Bapak Mahyudin Siregar. Bapak ya, Ya, pakar di tembakau. Ya Pak, untuk pakar tanaman. Pakar tanaman. Ya, untuk tembakau ini, untuk objek yang kau teliti ini, pakarnya siapa kau jadikan? Bapak Beliau. Mahyudin Siregar. Nah, dikatakan dia sebagai pakar itu membuktikannya itu seperti apa? Kira-kira hasil kesimpulanmu. Makanya kau jadikan dia sebagai pakar, atau ada dia bahwasanya ada dia diberikan amanah di dinas itu sebagai pakar untuk tembakau, untuk tanaman, atau memang karena dia karena di situ saya lihat bertanya itu pada saat seminar langsung bertanya kepada pembicaranya gitu. Ya kan? Nah, ada tertuang di situ bahwasanya Anda itu untuk pada saat wawancara bertanya pada saat untuk pembicara pada saat seminar. Apakah itu dijadikan jadi pakarnya atau ada membuktikan dia sebagai pakar gitu? Sebenarnya Elisa. seperti ini Pak. Ketika itu saya meminta data ke Dinas Pertanian. Jadi yang menyerahkan data-data ini adalah Bapak pembina yaitu Bapak Mahyudin, diserahkan datanya kepada sekretaris dan saya menerima data-data itu seperti itu. Hanya seperti itu aja. Nah, Jadi jadi menjelaskan data apa sih yang diperlukan seperti penyakit seperti ini, kemudian dijelaskan seperti itu. iya, maksud saya gambarannya gini, dikatakan pakar itu meskipun saya dosen komputer, bukan berarti saya pakar di ahli komputer semua gitu. Jadi kan kalau yang Anda sebutkan itu, Lisa, berarti dia kan hanya bekerja di sana kan? Iya kan? Dia kepala bagian di sana, jadi diserahkan datanya sama. Berarti kan pakarnya nggak ada ini kan? Iya kan, Lisa? Elisa? Iya Pak. Berarti pakarnya nggak ada. Nah, jadi maksud saya gini, nanti coba ditanyakan lagi kira-kira pakar yang kau jadikan untuk mencari data ini apa sebenarnya, sehingga data ini munculnya dari beliau gitu. Misalnya dia ahli di dalam untuk seperti yang kau bilang tadi, di bidang pertanaman itu dia sudah diamanahkan ada surat mengatakan dia ahli di situ gitu. Ya kan? Nah, sehingga data itu kau dapatkan dari dia. Nah, karena kan data itu kan ada tanda tangannya itu bahwasanya itu data dari orang itu kan gitu. Yang kita jadikan nanti di bab 4. Iya. Nah, gitu dia. Ya, itu masalah datanya saya lihat tadi. Kemudian untuk rumus CF ini sepengetahuanmu ada berapa rumus CF? Ada berapa rumus CF itu, Lisa? Di skripsi saya Pak, yang saya tahu untuk rumus umumnya ada 1 Pak, rumus umumnya. Jadi di skripsi saya ini yang saya bahas ada 3 rumus Pak, untuk 1 premis dan untuk combine Pak. Enggak, yang saya tanyakan sepengetahuanmu CF-nya, CF belum sanggup kan untuk penelitianmu. Di CF itu ada berapa rumus? Rumus umumnya 1 Pak.
1. Kenapa di penelitian mau jadi 3? Oh, udah aja. Dari mana munculnya 2 lagi? Saya pelajari dari jurnal-jurnal yang terdahulu.